Dalam video kali ini kita akan bahas lebih dalam usaha dessert. Nah, baik, di sini kami dari kelompok 7. Yang pertama saya perkenalkan rekan saya, ada Gertrude Noperiatus, yang kedua Ferdiana Vika, yang ketiga Ignatius Bareza, dan yang keempat saya sendiri, dan yang terakhir ada Primus Berlian. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan hasil presentasi dari kami. Gagasan kreatif bisnis. Hidangan penutup atau dessert adalah bagian hidangan yang pada umumnya disajikan pada akhir makan malam. Biasanya terdiri atas makanan yang manis, walaupun kadang-kadang berupa makanan yang memiliki rasa yang kuat seperti keju. Kata hidangan penutup sendiri merupakan pengalih bahasaan dari kata dessert di bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Prancis kuno, desservir, yang artinya untuk membersihkan meja. Kata dessert sering digunakan pada Inggris Hiberno, American English, Canadian English, Australian English, dan bahasa Prancis. Fungsi dessert dalam giliran hidangan atau courses adalah sebagai hidangan yang menyegarkan setelah menyantap hidangan utama atau main courses, yang terkadang mempunyai aroma atau rasa yang amis serta menghilangkan rasa enak. Pada awalnya hidangan dessert yang disajikan berupa buah-buahan yang segar tanpa proses pengolahan. Seiring dengan perkembangan zaman, hidangan dessert mulai bervariasi dengan mengambil dasar basic dari beberapa hidangan seperti cake, pie, ice cream, dan sebagainya yang dipadukan dengan saus, buah, sirup, krim, atau perpaduan antara bahan dasar sehingga menciptakan hidangan dessert yang lezat dan menarik. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Makanan ringan atau penutup seperti dessert box. Jenis dessert yang bisa dihasilkan pada dessert box ini bisa beragam. Mulai dari kue, puding, kue kering, dan lain sebagainya. Nantinya, lapisan-lapisan yang dibuat akan diselingi dengan whipped cream sehingga ketika dibekukan akan terasa sangat nikmat saat disantap. Yang kedua, gambaran pasar. Salah satu produk yang memiliki pasar luas adalah produk makanan. Ada berbagai macam makanan yang dapat dipasarkan dengan menyasar ke pasar yang spesifik. Produk ini dipasarkan ke semua orang. Selain itu, apabila dengan membeli 3 produk dessert ini, juga akan mendapat diskon. Yang ketiga, target pasar yang dituju. Produk ini dipasarkan ke semua orang, menyasar ke konsumen di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menargetkan ke orang yang suka bersantai atau melakukan pekerjaan ringan, sambil menikmati makanan ringan yang mudah didapatkan. Strategi pemasaran. Yang pertama, pengembangan usaha produk. Yang kedua, pengembangan tempat atau wilayah pemasaran. Yang ketiga, kegiatan promosi. Yang keempat, strategi penetapan harga atau price. Analisis produk. Pemilihan bahan baku yang berkualitas akan mengolah bahan baku, sama dengan produk. Proses produksi. Yang pertama, proses pembuatan dessert box Oreo. 1. Masukkan sebungkus biskuit Oreo ke dalam plastik, ziplock, dan hancurkan dengan menggunakan rolling pin atau batu ulekan. Lalu campurkan mentega cair hingga rata dan padatkan ke dasar wadah atau tempat makan plastik bening. Sisihkan. Yang 2. Siapkan panci, masukkan semua bahan puding Oreo kecuali biskuit Oreo yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak puding dengan api kecil sampai mendidih. Tunggu sampai agak mendidih, tunggu sampai agak mengental, masukkan biskuit Oreo, aduk rata. Yang 3, tuangkan 2 sendok sayur puding ke atas Oreo crush, sisihkan. Yang keempat, untuk membuat coklat ganache, panaskan air dalam panci dengan api kecil, tempatkan whipping cream dan coklat batang yang sudah dipotong-potong di dalam wadah anti panas. Tim coklat dan whipping dengan menaruhnya di atas panci berisi air panas. Masak dengan api kecil hingga coklat cair dan tercampur rata. Masukkan ke dalam lemari es untuk sensasi dingin. Selamat mencoba. Rencana pengembangan usaha, strategi pemasaran, mengenali konsumen, melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis,
menggunakan internet marketing dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Strategi produk. Adanya kualitas dari proses produksi yang menghasilkan produk yang memuaskan dan ketelitian yang tinggi. Desain produk dan banyaknya varian rasa produk. Strategi organisasi dan SDM. Pendekatan strategi pengelolaan karyawan yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengembangkan, dan mengalokasikan SDM yang bertalenta untuk membantu kegiatan pencapaian kinerja terbaik. Strategi keuangan. Membuat laporan arus kas, menghindari uang yang tersimpan di karyawan, melakukan cek struk secara berkala, dan membuat pembukuan dengan rapi. Baik, selanjutnya analisis keuangan. Teman-teman dapat melihat pada slide. Dan dilanjutkan analisis dampak dan risiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar, dampak pemasaran, dampak produksi dan teknologi, dampak organisasi dan SDM, dampak terhadap lingkungan, dampak produksi dan teknologi, dampak limbah yang dihasilkan dari proses produksi, analisis risiko usaha, adanya penipuan, kurang kepercayaan dari konsumen, proses produksi yang harus teliti karena menyesuaikan produksi dengan pesanan produk. Antisipasi risiko usaha. Pertama, penerapan strategi pemasaran yang berkala. Kedua, pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, strategi produksi yang tepat. Nah, analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Strength atau kekuatan. Yang pertama, strength kekuatan, kualitas produk yang terjadi, kualitas produk yang tinggi, keunggulan desain produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Dan poin kedua ada kelemahan atau weakness, di mana memerlukan jumlah modal dan tenaga ahli yang besar, kurangnya efisiensi waktu. Dan yang ketiga, poin ketiga ada peluang atau opportunities, loyalitas pelanggan terhadap produk kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikut sertakan masyarakat dalam proses produksi. Dan yang terakhir ada poin terakhir, ancaman atau threat, lingkungan pesaing yang ketat, turunnya daya beli masyarakat, strategi bisnis yang mudah ditiru. Nah, baik, cukup sekian presentasi atau hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Baik, cukup sekian dan terima kasih.